Shalom Bapak Ibu semua, sahabat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa kembali, saya Samuel Effendi di dalam acara A Few Minutes with God. Saya berterima kasih sebelumnya kepada Tuhan bila mana saya saat ini masih boleh memberikan sharing firman Tuhan bagi kita semua, agar kita semua dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dan tentunya saya juga bersyukur dan saya percaya bahwa sahabat Tuhan dimanapun sahabat Tuhan berada, Bapak Ibu semua saat ini dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang bertanya kepada kita, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu luar biasa, kalau Tuhan itu maha penolong, kenapa masih ada penderitaan? Banyak saya dengar, bahkan seringkali pun dalam keadaan saya tertekan pun saya bisa berkata seperti itu dan bertanya seperti itu. Kita lihat dahulu seorang penulis Kristen, C.S. Lewis, yang mengatakan, mengapa tidak kalau orang Kristen atau orang-orang benar, bahkan kita yang katanya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, kita diizinkan mengalami pencobaan? Apakah Tuhan tidak baik? C.S. Lewis berkata begini, mengapa tidak? Karena apa? Kita adalah umat-umat Allah, umat-umat menang. Karena kitalah yang dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup kita. Kitalah umat-umat pemenangnya Tuhan, kata C.S. Lewis. Padahal itu Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi untuk menguatkan kita, menyertai kehidupan kita, dan membuktikan bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kuasa. Itu sebabnya. Jadi kalau bila mana kita katakan kalau Tuhan itu baik, kenapa masih ada penderitaan? Kalau boleh saya katakan tidak ada penderitaan sebetulnya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua, sahabat Tuhan, semua itu tergantung bagaimana perspektif kita memandang. Ya, saya bukan tidak mengatakan Tuhan tidak mengizinkan pencobaan, tidak. Tetapi bagaimana kita memandang permasalahan itu terjadi atau penderitaan itu terjadi. Penderitaan itu terjadi terkadang karena apa? Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seolah-olah hidup kita menderita. Sedangkan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan mungkin mengabaikan anak-anaknya. Manusia cenderung ingin menghendaki apa yang terjadi menurut sesuai keinginannya sendiri, sehingga seakan-akan hidupnya selalu menderita bila mana keinginannya tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar saat ini 3 hal. Ya, kalau bila mana perspektif kita dihadapkan kita kepada Tuhan, kita akan belajar 3 hal. Kenapa penderitaan itu harus ada? Bukan karena Tuhan itu tidak baik, tapi kenapa harus ada penderitaan itu di dalam dunia ini? Bahkan bagi kita, anak-anak Tuhan, yang pertama, untuk Tuhan membimbing hidup kita. Penderitaan itu dipakai Tuhan untuk membimbing hidup kita senantiasa untuk menjadi jalannya Tuhan yang lebih baik, menuju ke jalan Tuhan yang lebih baik. Yang kedua, penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini untuk kita memeriksa hidup kita sendiri, dan juga Tuhan memeriksa hati kita. Yang ketiga, Tuhan ingin kita mengkoreksi diri kita setiap saat dan setiap waktu, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bila mana kita jatuh dalam dosa, segera harusnya kita minta ampun, kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita ke depan berjalan bersama Tuhan. Ingat, saat ini Yesus ada di dalam surga, melihat kita dan menyiapkan tempat bagi kita. Oh ya, kita belum buka satu ayat ya dari tadi ya. Mari kita buka satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28. Mari kita buka ayat tersebut. Saya bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sahabat Tuhan, saat ini kalau hidup kita sedang mengalami pergumulan, penderitaan, seabaikan itu semua, datanglah kepada Tuhan. Karena percayalah, semua itu terjadi menurut rencana Allah. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk diri kita semua. Tuhan tidak akan pernah melalaikan anak-anaknya, umat-umatnya yang selalu ada di dalam bimbingan Tuhan. Maka dari itu terus mari kita percaya bahwa semua hidup kita ada rencana-rencana Allah yang terjadi. Kita dipilih oleh Tuhan untuk mendatangkan sesuatu kebaikan di dalam hidup kita, untuk kita menggenapi setiap rencana Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, jadi kita tahu ya, saat ini kita harus berserah kepada Tuhan dan katakan penderitaan itu tidak ada. Katakan dengan iman, penderitaan itu tidak ada.
Yang ada bagaimana Tuhan membimbing kita, memeriksa hidup kita, dan mengkoreksi hidup kita untuk kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih, sahabat Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan saat ini dapat memberikan berkat bagi kita semua. Saya percaya Tuhan selalu ada di dalam jalan hidup orang-orang percaya. Sampai ketemu di dalam A Few Minutes with God selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.